Lalu kata Allah, bila kalian menceraikan istrimu, maka ceraikan dia pada iddahnya. Jadi begini, ada ketentuan agama, ibu-ibu ni kalau diceraikan suami ada iddah namanya. Iddah itu masa tunggu. Nanti di Al-Baqarah 228 disebutkan itu sampai 28 sampai ke bawahnya. Kalau perempuan masih haid, maka dia menunggu salasa quru. Tiga quru tu ada memahami 3 kali haid, ada memahami 3 kali suci. Tapi beda hukumnya ibunya. Kalau 3 kali haid, berarti dia boleh menikah di suci. Kalau 3 kali suci, dia boleh menikah di haid. Ini. Misalnya dia diceraikan sekarang nih. Diceraikan dalam keadaan suci, sekarang diceraikan. Kalau 3 kali suci dia, maka dia haid suci 1. Haid suci 1, 2. Haid suci 3. Pada masa haid, dia boleh menikah. Jadi perempuan ini boleh dinikahkan pada masa haid, Pak. Boleh. Yang tak boleh digauli. Dinikahkan boleh, Pak. Menikahi perempuan masa haid itu tidak ada larangan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak mesti hadir juga di pernikahan itu. Tak mesti hadir. Bahkan perempuan itu tak tahu pun dinikahkan bisa juga. Saya punya anak gadis, Pak. Nampak dia laki-laki lagi kat saleh, nampak dia baik. Mau panggil, angin mau menikah dengan anak ambo kau fotonya. Lai Pak, ambo panggil saksi lai. Nikah ambo Pak. Mau nikahan, saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikahi anak bapak. Selesai kan? Dah. Anak saya di rumah, Pak. Tak tahu dia. Lalu saya bawa aja pulang tu laki-laki itu, Pak. Ibu di rumah bertanya anak gadis ambo, "Siapa kau ya?" Ambo kecek, "Laki kau aja." Lah selesai itu, Pak. Sah. Alah apa boleh tu, Pak. Tak boleh dia, tak mesti dia tahu. Boleh dia tak tahu. Walaupun yang paling baik minta izin juga. Tapi di Minang ini kan kita kalau perempuan sedang haid kan tak dinikahkan juga, Pak ya. Tapi tak ada larangan. Karena kalau 3 kali suci begitu aturannya. Kalau 3 kali haid, jadi dia ditalak ya, haid suci. Ya, haid suci. Haid suci. Nah, haid di suci itu baru dia boleh menikah. Tapi itu tidak ada masalah. Tapi kenapa perempuan ada iddah? Ini kalau perempuan yang haid 3 kali haid atau 3 kali suci. Perempuan yang tidak haid kata Allah 3 bulan. Perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Wanita yang hamil sampai lahir anaknya. Jadi kalau misalnya gini, ada seorang suami mentalak istrinya malam ini. Setelah ditalak lahir anaknya langsung. Besok pagi dia boleh menikah dengan orang lain. Anak kasihkan ke ayahnya. Bawalah anak udara ya. Dia adalah suami ya. Boleh. Itu aturannya. Iya. Karena wanita hamil tu iddahnya sampai lahir. Ya. Kalau memang ditalak sekarang, lahir nanti malam, nanti pagi, besok pagi dia boleh menikah tu. Iddahnya habis. Ya, Pak. Ya. Nah, itu kalau perempuan tu, kenapa ada iddah perempuan? Satu alasannya memastikan rahimnya steril. Sebab kalau sekali haid saja belum tentu. Karena boleh jadi dia hamil tapi masih haid. Tapi kalau sudah 3 kali haid, pasti steril. Sebab kalau begini, Ibu, kalau bercerai dia langsung menikah. Kalau tertanam rahim, misalnya di rahimnya itu ya benih. Ini anak siapa nanti, Pak? Anak suami lama atau suami baru nih? Nah, maka kacau nasab manusia. Maka ditunggu 3 bulan atau 3 kali suci. Ya. Yang kedua, alasan kenapa ada iddah itu untuk memberikan waktu dan ruang untuk suaminya berfikir balik. Ya, Pak. Ketikanya dia menunggu 3 kali suci itu, suami bisa berfikir untuk pulang. Itu kalau menikah, itu menyesalnya, Pak Ibu. Sebab kadang-kadang ada begini, ada pemeo di kampung Pak Ibu. Ini kalau tak tahu dia rancak istri ko, Pak, ceraikan. Itu, Pak. Lah diceraikan kok rancaknya, Pak. Ada Pak ibu-ibu ketika punya suami Pak kusui balumui. Allah bacarai Pak segi bantu ibu ko Pak. Oh selama menikah tekan perasaan saja Pak Bapak. Allah bacarainya Pak menyurawat badannya Pak. Rancak. Itu maka memang begitu Pak. Kalau tahu dia rancak orang rumah ceraikan. Nah di masa iddah itulah suami berfikir mencari istri kok. Rancaknya dia. Balik. Itu maka ada iddah tu Pak Ibu. Ya. Memberi ruang ke apa-apa untuk berfikir dalam masa panjang 3 bulan tu. Untuk balik.
Kerana perceraian itu perkara halal yang paling dimurkai Allah. Kata Nabi, abghadul halali indallahi at-talaq. Kalau ada perkara halal tapi paling dibenci oleh Allah, itu perceraian. Maka perceraian itu tahapannya panjang. Kalaupun sudah perceraian, ada iddah lagi. Supaya tidak permanen berpisahnya, balik lagi. Ada rajai 2 kali, Pak. Saking perceraian itu tidak diinginkan dalam agama kita. Agama kita tidak menginginkan perceraian. Maka prosesnya panjang, penantiannya ada, rajainya pulangnya ada. Itu salah satu ya maksud ada iddah. Tapi iddah hanya ibu-ibu. Bapak-bapak tidak ada iddah. Ya, Pak. Bapak kalau misalnya bercerai hari ini, dia bisa menikah hari itu juga. Tidak ada iddah. Bahkan kalau mati istrinya, Pak, malam kini, besok pagi dia boleh menikah. Kok dia punya perasaan ya. Ya. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh. Boleh, Pak. Karena laki-laki tidak ada berlaku iddah. Ya, iddah itu tidak ada bagi laki-laki. Salah satu rahasianya, Pak, kenapa laki-laki tidak ada iddah? Karena memang laki-laki ini tidak bisa lama tanpa pasangan. Paling lama seminggu. Itu makanya Pak kalau mati ibu istrinya, nya menangis itu, Pak, kambang tangannya, Pak. Iko kok, Pak, babal kok dibuka jari kok, Pak, mencalik dan tipu. Nyalah punya bidik kan langsung tuh, Pak. Banyak tanda itu. Kalau ibu-ibu kalau mati suaminya sampai mati jarang menikah. Kalau apa-apa enggak. Itu memang begitu sunahnya. Begitu aturannya. Ya. Aturannya begitu. Karena apa-apa ini memang begitu. Makanya di sorga Nabi Adam dulu pebula di surga, Pak. Hampa sorga tuh, Pak. Manu-manu yang Nabi Adam di surga, Pak. Membudui saya. Tanya Tuhan, "Membudui sang dam sih Tuhan." Itu burung tuh berkawan, nampak tak berkawan lah. Diciptakan lah. Makanya apa-apa kau tak bisa. Di surga pun harus ada juga bidadari namanya. Itu pentingnya ibu-ibu pada apa-apa. Kalau ibu-ibu tak perlu apa-apa. Ya. Itu makanya tak pulang mana Pak tak bahar. Ya, ibu. Makanya ada ibu-ibu sebagian Pak telefon di suaminya, "Ambo tak pulang seminggu hanya dari tugas luar." Sudah syukur ibu kau, Pak. Nah, ya gitu. Nah, jadi perempuan tu ada iddah wajib ya dengan ketentuan yang macam-macam tadi itu. Yaitu alasannya kenapa harus ada iddah. Nah, ketika masa iddah tu kata Allah, "Wattaqullah." Baik suami yang menceraikan istri maupun istri yang diceraikan wajib bertakwa kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya? 1, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalian suami yang menceraikan istri itu jangan mengusir mereka dari rumah mereka. Jadi kalau seorang suami, Pak, menceraikan istri, suaminya yang minggir di rumah itu, kontrak rumah di luar. Istri tetap di rumah itu sampai iddahnya habis. Selama masa iddah itu wajib dikasih belanja setiap sebagaimana normalnya. Berapa selama dia jadi istri kita dikasih belanja, kasih. Baju berapa, semua dikasih, tidak ada yang kurang. Wajib hukumnya, Pak. Kadang-kadang ada nih, Pak, ketika terjadi perceraian, Pak, suami kau hilang selesai, Pak. Itu dosa tuh, Pak. Perempuan tadi wajib tinggal di rumah itu sampai iddahnya habis, dan wajib seorang suami tadi walaupun sudah diceraikan istrinya, walaupun sudah ketuk palu di pengadilan, tetap kasih belanja, kasih nafkah. Wajib hukumnya, Pak. Tak boleh tak. Aku yang banyak dilanggar orang kini, Pak. Apalagi mohon maaf kalau perceraian itu terjadi karena pertengkaran. Bawa kebencian sudah ada. Sakit hati sudah ada. Mengada dia belanja lagi cerai. Padahal kewajiban dia sampai iddah habis. Dia tetap tinggal di rumah itu. Si suami yang pindah rumah. Pulang ke rumah orang gaib dulu atau cari kontrakkan dulu. Tapi kalau berubah pikiran, balik saja lah. Ya pulang saja. Boleh. Gitu. Itu kenapa perempuan tidak boleh dikeluarkan dari rumah itu. Karena ada potensi balik. Walaupun lah ketuk palu di pengadilan tadi. Ya. Jadi perempuan kadang ada, saya pernah lihat ada dulu ya. Katanya artis bercerai.
seorang musisi terkenal, cerai dia. Diambilnya baju istriku, masuk koper campak keluar sadonya. Nyusi istrinya tu. Itu tak boleh. Dosa itu. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Seorang suami yang menceraikan istrinya tetap wajib memberi nafkah sampai iddahnya habis, dan perempuan itu tetap tinggal di rumah itu. Itu aturan agama begitu. Tak boleh dia diusir di rumah itu sampai iddahnya habis. Nanti kalau iddahnya sudah habis, baru diantar ke ayahnya. Begitu aturannya, Pak. Hah? Iya, Pak. Kalau lah habis iddahnya, lah, dan tak ada rujuk, berarti lah permanen nama itu. Kalau habis iddah itu, tak boleh itu. Kalau mau nikah baru, apa dengan akad baru. Ya. Nah, kalau memang iddah sudah habis, dia tak pulang, berarti sudah permanen dia bercerai. Dia datang, Bu, iddahnya sudah habis ya. Sekarang saya antar ke orang tuanya. Baru nanti kapaknya, Pak, dulu anak apa ambo ambil elok-elok, ambo bawa elok-elok anak apa dulu ya. Ini untung kami tak panjang loh, Pak, sampai risikonya lah habis lo iddahnya, Pak. Ambo balik anak apa. Kok. Dan napaknya dia jangan kerengkang loh. Cikong ya lah dulu anak ni lah. Jangan. Itu hak dia, Pak. Hak dia. Udah terimalah anak itu. Carikan lagi pasangan hidup dia. Begitu. Jadi perceraian itu tetap tak memutuskan hubungan, tak menjadikan musuh, Pak. Aturan agama begitu. Dia tetap diberikan hak-haknya sampai iddahnya habis. Nah, aturan agama begitu, Pak. Karena perceraian itu hanya kita tidak cocokkan. Seperti Zainab, ya, dengan siapa? Dengan Zaid, ya. Itu kan anak angkat Nabi itu menikah dengan Zainab kan. Ya memang tak cocok. Ya sudah diceraikan, dan Nabi nikahkan Zainab, Nabi nikahi Zainab kan. Nah, itu. Dan tapi hubungan mereka tak ada rusak. Karena memang tak cocok saja. Sudahlah. Nah, diantarlah balik ke orang tuanya, Pak. Begitu, Pak, harusnya, Pak. Jadi tak sampai menjotos-jotos itu, mentinju-tinju, tak. Dan ketentuannya, perempuan yang dalam masa iddah la yakhrujna, tidak boleh keluar rumah. Nah, aku yang ibu banyak melanggar. Ya, Pak. Perempuan yang masa iddah itu sampai iddahnya habis tidak boleh keluar dari rumah itu. Itu maka wajib dikasih nafkah tadi. Ya. Tak boleh keluar di rumah itu. Dia tetap di rumah sampai iddahnya habis. Maka dikasih nafkah. Kecuali dia boleh keluar itu untuk darurat. Misalnya beli makan, nak dong ke dimakan lo, beli sambal. Tapi beli sambal kalau lapau, mau taruh 2 jam di lapau tu tak boleh. Sudah balik pulang lah ibu. Sebab ibu dimasuk iddah tu tak boleh ibu. Apalagi yang iddahnya meninggal suami. Jangankan ibu keluar rumah, ibu memakai badak saya tak boleh. Pakai lipstick saya tak boleh. Tak boleh. Apalagi ibu pakai kantor kawan sege-sege bagi dosa tu ibu. Tu aku pedusi banyak masuk neraka. Itu. Banyak aturan agama yang dilanggarnya. Ibu kalau ditinggal mati suaminya, tak boleh bermake up, tak boleh berbadak, tak boleh berlipstick, baju-baju biasa buruk-buruk saja. Selama masa iddah sampai bulan 10 hari. Ya. Jangan ibu pergi ke kantor dulu, lah pakai lipstick, lah pakai make up. Lah galak-galak di kantor je kawan. Lah hai sai saya sebut je kawan. Tak boleh, haram hukumnya itu. Perempuan yang diceraikan hidup saja 3 bulan itu dia duduk di rumah. Tak boleh keluar rumah. Karena boleh jadi, ya, itu maka bagi nafkah tadi, Pak, oleh suaminya. Maka suami yang menceraikan itu wajib kasih nafkah tadi. Ya. Ambil cuti. Kalau tak bisa, baju leh. Ya. Tapi tak boleh ibu, mohon maaf nih, ya, centil-centil tak boleh. Ya bisa jadi itu ibu kalau lah jando konyo. Ya. Iya, Pak. Paniang palo celik gaya. Tak boleh itu. Ya. Masa iddah tu ibu di rumah harusnya. Itu makanya suami tadi wajib kasih nafkah. Nah, kecuali ibu memang misalnya pegawai,
Ya mungkin nanti susah pula kalau tidak masuk selama 3 bulan itu. Habiskan masa cuti dulu, tu masuk dengan standar saja. Ibu pai ke kantu, pulang habis jam kantu, pulang langsung. Jangan ke mall, jangan ke pasar. Yo mana pai ke rajonya. Kau pergi reuni bagai cara reuni. Ya haram itu ibu. Reuni itu jadi ganti nama itu. Ibu-ibu di masa iddah tu tak boleh ibu ke mana-mana. Kalau memang tuntutan pekerjaan, ibu datang ke kantor jam kerja, pulang jam kerja habis langsung tiba di rumah. Habis ibu di rumah saja. Bahkan ibu ke masjid pun tak usah selama masa iddah. Sebab kalau ibu ke masjid panjang lo celik papa. Tulah jando tu. Itu ceknya. Makanya ibu disuruh di rumah supaya tak nampak di orang. Supaya suami punya kesempatan banyak untuk pulangnya. Rujuk. Ya. Beku ibu kalau rumah, sobok kawan lamo. Ini yolo pak duda. Ya kan, olah cocok la kari. Kau ni suami kau dekat balik kau dah tak boleh kau. Dah nampak gantinya lancak. Tapi kalau ibu di rumah saya baru dah nampak gantinya lah. Takkan naik kau baru. Itu. Tu makuk balik. Kata Allah, illa ayatina bi fahisha mubayyinah, kecuali isteri tadi melakukan perbuatan fahsya. Misal dalam masa iddah tu selingkuh. Dalam masa iddah tadi dia pergi dengan laki-laki lain. Usir dia langsung. Jangan lagi berlanjut leh. Misal sebulan iddah je jalan barulah lagi berlanjut tinggal di rumah tu, kira payahnya pay reuni pak. Ya. Buatlah di pacar lamunya pak misalnya, langsung usir dia dari rumah itu. Kaki, buat pai putih belanjo, tak ada cerita belanjo leh. Fahisyah. Begitu tegas perempuan tu. Ya. Tapi kalau dia baik di rumah sampai iddahnya habis, kasih nafkah, kasih belanja, tetap di rumah itu. Kata Allah, tilka hududullah, itu keputusan Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, inilah diceraikan tu lagi berlanjut. Kata Allah itu putusan Allah. Karena kalau dia lagi berlanjut tu pak, ada mungkin nak pulang je balik. Makanya kata Allah di penghujung ayat ini, la'allallah yuhdisu ba'da zalika amra. Karena boleh jadi Allah ingin memperbaharui urusanmu. Apa maksud memperbaharui urusan ini Pak Ibu? Ya. Boleh jadi perceraian itu terjadi cara Allah untuk menambah cinta kita. Cinta kau makuk bertambah tinggi, ibu sesudah bercakap. Ibu bercakap kau perlu, ibu. Perlu bercakap kau, ibu. Kalau lawan cakap, misalkan lah 3 hari tak siapa-siapa, sudah bercakap tu, kau pak. Rasa pengantin baru. Dia bercakap kau perlu, pak. Ya. Jadi ibu kira-kira rancak dapat suami ustaz tak? Pastinya antuk-antuk saya rumah. Oh, tak ibu, kami mengkerek kayu, saya tak rumahnya ibu. Sama saja ibu, cakap aja. Kerana cakap tu itu cara Tuhan memperbaharui cinta kita. Yang tak boleh tu kapalnya oleng, tu tak boleh. Bawa goncangan harus terjadi. Itu namanya keluarga sakinah tu. Kalau ada apa-apa ibu dari mulai menikah sampai gaek sampai mati, tu saya cupin-ipin saya berduanya. Itu ndak orang itu. Ya kalau ada apa-apa je ibu kan dari mulai menikah mengecek apa kecek ibu betul. Mengecek dia ibu kecek apa betul. 70 tahun betul saya berduanya. Itu ndak orang loh tu. Ya, malaikat orang. Yang orang kau bercakap bertangkap ibu tu orang tu. Itu sakinah namanya tu. Sakinah tu dah bukan tak ada masalah. Oncang-oncang kapal tu di atas ombak, tapi tak olengnya lah. Itu sakinah namanya tu. Cakap lah. Itu makanya kecil Nabi tu pintu sorga dibuka hari Senin dan Kamis. Diampuni dosa orang-orang beriman, masuk sorga dia kalau mati, kecuali yang tidak menegur orang di hari Kamis, hari Senin. Itu makanya Bapak Ibu kalau cakaplah hari Senin, Kamis damai. Itu Pak. Hari Jumat tangkal lah balik. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin damai. Senin bertangkal lah balik. Kamu Kamis damai Bapak Ibu. Itu.
Nah itu hari damai itu Ibu, Senin dan Kamis.